Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan Anda memperoleh materi-materi baru yang bermanfaat. Selamat mengikuti. Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak pernah kekurangan tokoh yang berintegritas dalam berbagai bidang. Hanya saja sebagaimana dikemukakan dua tokoh sebelumnya, ada sikap dan mentalitas yang lebih suka memilih orang yang asal bapak senang. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam manusia Indonesia adalah tokoh-tokoh yang nilai-nilai kehidupan, perjuangan dan integritas mereka untuk negara layak dicontoh generasi penerus. Ikuti terus di Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi. Tokoh manusia Indonesia kali ini adalah Insinyur Sutami, seorang pendiam, namun jujur dalam bekerja, bahkan menjadi menteri termiskin dalam sejarah Indonesia. Suatu hari Insinyur Sutami dan Insinyur David Cheng terlibat perdebatan sengit di Istana Negara di hadapan Presiden Soekarno. Yang diperdebatkan spesifikasi dan metode paling efisien untuk membangun jembatan Semanggi. Pada saat itu Sutami baru saja diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Negara Hutama Karya. Beliau mengusulkan agar jembatan dibangun menggunakan konstruksi beton prategang, prestreset konkrit, tanpa menggunakan tiang. Usulan itu dianggap sangat aneh karena belum pernah dilakukan di Indonesia. Melihat keributan di ruang rapat, Soekarno hilang kesabaran lantas memarahi Sutami. "Awas Sutami, kamu jangan main-main dengan nama baik bangsa dan negara. Kalau engkau berpetualang, engkau akan digantung," ucap Soekarno lantang. Sutami tidak gentar sedikit pun mendengar ancaman Soekarno. Seolah sudah tidak peduli dianggap lancang, Sutami menjawab cepat, "Tetapi itu memang pendapat saya. Berdasarkan perhitungan yang cermat." Soekarno akhirnya luluh. Ia mengizinkan Sutami memulai proyek jembatan Semanggi pada 1961. Orang-orang yang awalnya ikut menyanggah, berbalik memuji kepeloporan Sutami di bidang konstruksi jembatan Semanggi. Terkesan akan hasil kerja Sutami di bidang konstruksi bangunan dalam proyek mercusuar, Soekarno mengangkatnya menjadi Menteri Pekerjaan Umum di Kabinet Dwi Korah pada 1966. Sejak diangkat pertama kali menjadi menteri tahun 1966 di era Soekarno, Sutami terus menjabat menteri hingga tahun 1978 di era Soeharto. Sutami dikenang sebagai menteri termiskin di Indonesia, sekalipun mengurusi proyek-proyek infrastruktur besar. Mungkin banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu, salah satu jasa Insinyur Sutami bersama-sama dengan Insinyur Slamet Bratanata, Insinyur Roseno dan Insinyur Suhoet menggagas berdirinya Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang pada awal pembentukannya, atas instruksi Insinyur Soekarno kepada Rektor Dr. Syarif Tayyip dan menunjuk Profesor Insinyur Ruseno sebagai Dekan pertama Fakultas Teknik, dengan 3 jurusan, yakni Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Listrik. Yang sulit dipercaya dari seorang menteri bernama Insinyur Sutami adalah membeli rumah di Jalan Imam Bonjol, Jakarta dengan mencicil. Saat hujan, atap rumahnya bocor. Bahkan rumahnya yang di Solo sempat dicabut aliran listriknya karena telat membayar tagihan listrik, padahal Sutami Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
saat sakit, Sutami mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius. Beliau sempat takut untuk dirawat di rumah sakit karena khawatir tidak mampu membayar biaya perawatan. Beliau baru bersedia dirawat di rumah sakit setelah pemerintah turun tangan. Selama menjalani perawatan medis di rumah sakit, Presiden Soeharto kerap menjenguk Sutami. Pelajaran yang dapat diambil dari seorang Sutami adalah: pertama, gaya hidup sederhana. Sejak awal beliau memilih untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah. Beliau lebih memprioritaskan tugas negara daripada kepentingan pribadi. Kedua, menjunjung tinggi integritas, menghindari korupsi dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, kisah Sutami merupakan pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan integritas dan pengabdian. Di akhir masa tugasnya tahun 1978, beliau mengembalikan semua fasilitas negara yang selama ini beliau gunakan, termasuk mobil dinas. Tahu Sutami mengembalikan mobil dinas, seorang pengusaha ingin memberinya mobil. Namun Pak Tami menolak dengan halus. Beliau memilih diberi sedikit diskon untuk membayar mobil itu. Inilah gambaran dari seorang pejabat negara yang berintegritas, yang tidak aji mumpung selama menjabat. Sebagaimana layaknya kebanyakan pejabat yang sedang berkuasa. Bahkan, sekalipun jasa beliau untuk bangsa dan negara tak terbilang, beliau berpesan bila meninggal dunia tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jenazah Sutami dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Tami, kesederhanaanmu, kerja kerasmu yang tidak pernah lelah demi memajukan negara dan bangsa Indonesia akan selalu dikenang rakyat Indonesia. Inilah perjalanan hidup seorang pejabat negara yang hendaknya dicontoh oleh pejabat negara yang lain, untuk tidak bermewah-mewah, sekalipun tidak harus persis seperti Insinyur Sutami. Semoga dengan dikenalkannya tokoh-tokoh dari konten manusia Indonesia kepada generasi milenial dan Gen Z dapat menjadi pelajaran bahwa etika, sikap dan perilaku keindonesiaan yang baik harus tetap dipertahankan di tengah kemajuan teknologi. Ikuti tokoh-tokoh bangsa berikutnya pada hari-hari berikut. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam dari Erwan.